Amerika Serikat baru saja secara resmi mengumumkan seperti apa bentuk perang ekonomi mereka terhadap Iran. Negara-negara sekutu terdekat Iran seperti Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, Qatar akan menjadi sasaran. Turki dan negara-negara lainnya yang masih berdagang dengan Iran atau membantu Teheran menghindari sanksi. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent baru saja mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberlakukan sanksi keras terhadap negara dan organisasi yang berbisnis dengan Iran. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang membantu Iran akan dikeluarkan dari sistem dolar. Sebelumnya, saya ingatkan, Bessent telah mengumumkan bahwa hari ini Amerika Serikat akan mengumumkan daftar sasaran yang akan terkena sanksi tersebut. Dan pada dasarnya, Bessent hari ini mengimbau kepada semua sekutu Iran untuk berhenti bekerja sama dengan Teheran sebelum Amerika Serikat memberlakukan sanksi keras yang sebelumnya disebut Bessent sebagai Hari H ekonomi. Selain itu, Bessent juga mengimbau kepada para tentara Iran agar mereka sendiri melakukan kudeta di Teheran. Namun secara keseluruhan, briefing darurat Scott Bessent ini hanya menunjukkan bahwa Amerika Serikat saat ini sedang berusaha menghidupkan kembali negosiasi dengan Iran. Dan ancaman sanksi digunakan sebagai alat tekanan terhadap Teheran, karena rial Iran sudah jatuh hingga mencapai 2 juta rial untuk 1 dolar Amerika. Dan Bessent berjanji akan menaikkan nilai tukar ini menjadi 3 juta rial untuk 1 dolar. Namun sayangnya ancaman baru dari pemerintahan Trump lagi-lagi terlihat seperti gertakan. Menteri Keuangan Amerika Serikat menolak menjawab apakah Amerika Serikat siap memberlakukan sanksi misalnya terhadap bank-bank Tiongkok. Ini adalah langkah yang dapat membahayakan hubungan yang sudah sulit antara Tiongkok dan pemerintahan Trump. Namun, justru sanksi-sanksi inilah yang akan membantu memutus aliran dana besar ke Teheran, karena Tiongkoklah yang mendanai Iran. Pada saat yang sama, sanksi belum diberlakukan hari ini hanyalah ancaman lain. Atau, seperti yang dikatakan Bessent, ini adalah tembakan peringatan di bidang ekonomi. Tapi mari kita bahas semuanya lebih detail sekarang, karena setidaknya mulai terlihat jelas seperti apa model ekonomi perang ini yang saat ini ditawarkan oleh Donald Trump. Nama saya Alex Epici, mari kita bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan jangan lupa tulis komentar kalian di bawah video ini. Jadi Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent baru saja sekitar setengah jam yang lalu mengadakan briefing darurat, di mana seperti yang diharapkan, dia seharusnya mengumumkan sanksi total baru terhadap Iran. Sebagai bagian dari fase perang ekonomi yang dia sendiri sebut sebagai Hari D, langkah ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan terhadap rezim Iran di tengah ketidakpastian saat ini dengan prinsip tidak perang, tidak damai, dan tidak ada kesepakatan. Seorang pejabat Amerika menyatakan bahwa perluasan sanksi sekunder akan menjadi langkah utama terhadap Iran, setidaknya sampai pemilihan sela pada bulan November berakhir. Setelah itu, kemungkinan pertanyaan tentang dimulainya kampanye militer baru bisa muncul kembali. Dan hal ini sudah tidak disembunyikan lagi oleh Trump. Mereka secara jelas mengatakan bahwa sebelum pemilu, mereka pasti tidak akan memulai kembali perang. Kami akan mencoba menekan Iran dengan sanksi karena sebelum pemilu tidak menguntungkan jika, jangan sampai, Partai Republik mengalami kekalahan. Nanti setelah pemilu selesai, kemungkinan besar perang akan dimulai lagi. Scott Bessent sendiri selama 10 hari terakhir melakukan kampanye PR yang didedikasikan untuk Hari D ekonomi melawan Iran, yang dia sendiri namai seperti itu. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengancam akan memberlakukan sanksi baru yang menghancurkan terhadap negara-negara yang menolak memutuskan hubungan ekonomi dengan Iran. Namun mereka menahan diri untuk tidak benar-benar memberlakukan sanksi besar baru. Selanjutnya saya kutip pernyataan Scott Bessent. Kami percaya bahwa cara terbaik untuk berinteraksi dengan negara-negara lain adalah melalui diplomasi senyap. Dan kami menciptakan kondisi yang setara dengan semua negara untuk memberitahu mereka tentang harapan kami. Kami tahu siapa. Mereka tahu siapa mereka. Lalu selanjutnya, Scott Bessent mencatat bahwa Amerika Serikat dapat memberlakukan sanksi terhadap beberapa negara di masa depan. Dan bahwa Amerika Serikat berencana menetapkan batas waktu tertentu untuk mengakhiri hubungan antara negara-negara tersebut dan rezim Iran. Sanksi baru tersebut mencakup langkah-langkah yang memengaruhi sektor-sektor seperti aset digital, teknologi, dan pelayaran,
yang menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat digunakan oleh Iran untuk menopang ekonominya. Namun, meskipun ada janji dari Besen tentang hari H ekonomi bagi Iran, Amerika Serikat tetap menahan diri. Hari ini, dari menerapkan sanksi paling besar yang telah mereka ancamkan. Sebagai gantinya, pemerintahan Trump menyatakan akan bekerja sama dengan rekan-rekan di seluruh dunia untuk menghentikan aktivitas mereka yang terkait dengan Iran. Dan di sini juga, Besen entah kenapa menolak menjawab apakah Amerika Serikat siap memberlakukan sanksi terhadap bank-bank Tiongkok yang membantu Iran dalam pencucian uang. Ketika ditanya apakah sanksi tersebut akan mempengaruhi mitra dagang utama Amerika Serikat, dia hanya menjawab kutipannya, tidak ada yang kebal terhadap sanksi Amerika Serikat. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Tiongkok sudah lama membeli hingga 90% ekspor minyak Iran, serta menjalin hubungan dagang yang lebih luas. Namun Besen tidak bisa memberikan jawaban apapun untuk itu. Dia berkata, ya, kita semua, seperti kata pepatah, setara di hadapan Tuhan. Selain itu, semua ancaman Scott Besen ini terlihat seperti gertakan murahan. Pada briefing tersebut, Besen menolak untuk menyebutkan tenggat waktu spesifik kapan negara-negara harus memutuskan hubungan ekonomi dengan Iran atau mereka akan menghadapi sanksi keuangan dari Amerika Serikat. Namun, Besen menyatakan bahwa Presiden Donald Trump dikabarkan telah menelepon para pemimpin dunia dengan permintaan khusus terkait tuntutan pemerintah Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam mengisolasi Teheran secara ekonomi. Namun, dia menolak menyebutkan negara-negara mana saja yang telah dihubungi oleh Trump. Secara umum, dia mengatakan bahwa semua pihak seharusnya berhenti bekerja sama dengan Iran. Namun, dia tidak menyebutkan kapan hal itu harus dilakukan dan apa yang akan terjadi jika mereka tidak melakukannya. Pada saat yang sama, Besen berbicara kepada para tentara Iran, berikut kutipan darinya. Kepada para prajurit biasa yang mendukung rezim ini, karena semakin banyak gaji kalian yang dihentikan atau katanya hanya ditunda, ajukan pertanyaan ini. Apakah para komandan kalian sedang membawa negara kalian menuju kemenangan atau kehancuran? Dan ingatlah bahwa tembok Berlin runtuh ketika para prajurit biasa memutuskan untuk tidak menembak rakyat mereka sendiri. Tapi sebenarnya setelah Trump, saya ingatkan di awal tahun ini, meninggalkan para demonstran di Iran, seruan ini terlihat cukup sinis. Saya ingatkan pada bulan Januari ketika terjadi demonstrasi besar-besaran di sana dan puluhan ribu orang tewas, Trump secara terbuka menyerukan, katanya, ayo turun berunjuk rasa, lawan rezim Iran. Kami, kalau apa-apa, akan membantu. Dia tidak membantu. Ketika hari ini Scott Besen diberitahu, katanya, bukankah Anda berjanji akan mengadakan hari H ekonomi tepat hari ini? Bukankah Anda bilang 10 hari? Sudah diumumkan bahwa pada tanggal 24, saya akan muncul dan mengumumkan semuanya, tapi pada akhirnya Anda hanya bergumam saja. Tentang kemungkinan, mungkin suatu saat nanti akan ada sanksi terhadap seseorang. Terhadap siapa, saya belum bisa bilang. Kapan juga belum diketahui, tapi yang pasti sanksinya akan keras. Untuk semua itu, Besen menjawab bahwa hari H ekonomi yang diumumkan adalah tembakan peringatan. Berikut kutipannya. Kami menganggap bahwa tembakan peringatan dan penetapan ekspektasi yang lebih jelas akan tepat. Amerika Serikat memberi semua orang kesempatan untuk memperbaiki perilaku yang tidak pantas. Dan penerapan sanksi secara langsung tanpa peringatan dapat menghancurkan sistem keuangan global. Nah, selanjutnya dia seolah-olah bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena di awal, saya ingatkan, dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyebutkan tenggat waktu apapun. Tetapi kemudian dia menambahkan, kutipannya, kami menganggap penting untuk menetapkan batas waktu akhir dan memberi mereka masa perbaikan. Tetapi mereka harus tahu bahwa proses ini akan berlangsung sangat cepat dan bahwa kami benar-benar serius. Kepada Besonta ditanyakan lagi, oke, batas waktunya kapan? Jika Anda menetapkan batas waktu, sebutkan kapan. Misalnya, dalam sebulan, siapapun yang bekerja sama dengan Iran akan terkena sanksi dari Anda. Atau mungkin dalam seminggu, atau dalam setengah tahun. Jadi, kapan batas waktunya? Besen kembali berkata, tidak ada batas waktu yang pasti. Tapi semua harus tahu bahwa kami akan bertindak dengan cepat. Intinya, tidak ada kejelasan sama sekali. Namun penting juga untuk dicatat bahwa jika Amerika Serikat benar-benar memberlakukan sanksi yang dijanjikan, maka pemerintahan Trump harus secara aktif menghadapi negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, Qatar, Turki, dan sebagainya yang masih melakukan perdagangan dengan Iran. Iran telah berada di bawah sanksi internasional selama bertahun-tahun, namun rezim tersebut secara signifikan tidak mengubah perilakunya di kawasan maupun posisinya terkait program nuklirnya. Perang telah membuat ekonomi Iran benar-benar jatuh ke dalam krisis yang lebih dalam lagi.
Dan pada hari Senin, nilai tukar mata uang Iran yaitu rial mencapai titik terendah yang baru, turun menjadi 2 juta rial untuk 1 dolar Amerika. Blokade Angkatan Laut yang sedang berlangsung oleh Amerika Serikat menghalangi ekspor sebagian besar minyak Iran, sehingga menutup sumber pendapatan vital bagi ekonomi negara tersebut. Di sisi lain, pimpinan Iran berusaha untuk meremehkan ancaman Amerika Serikat tentang gelombang baru isolasi ekonomi, dan bahkan mengancam akan mengambil tindakan balasan terhadap negara-negara yang berarti bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal penerapan sanksi. Katanya, mereka yang menolak berdagang dengan Iran siap menghukum mereka dengan serangan roket dan drone. Pada saat yang sama, sejumlah pemimpin tinggi Iran mengakui bahwa ancaman keruntuhan ekonomi benar-benar nyata. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa pemerintah tidak menyangkal adanya defisit ekonomi dan menekankan bahwa Iran harus segera menghentikan perang selagi masih berada dalam posisi yang cukup kuat. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Baghir Ghalibaf menyatakan, kutip, "Terlepas dari kekuatan militer yang kita miliki, jika rakyat kelaparan dan kita tidak memiliki perputaran keuangan, pertumbuhan ekonomi, serta produksi dalam negeri, kita tidak akan bertahan. Oleh karena itu, saat ini pihak Amerika Serikat dan Iran kembali menuju ke meja perundingan. Sementara itu, Besan mengancam dengan sanksi." Komandan Angkatan Darat Pakistan, Marsikal Lapangan Asim Munir, bertemu dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Baghir Ghalibaf di Teheran. Hari ini dia sengaja terbang ke sana. Dan menurut sumber, Amerika Serikat sangat tertarik agar Pakistan bisa membawa Iran kembali ke meja perundingan. Dan seperti yang Anda pahami, semua ancaman sanksi ini adalah upaya untuk memaksa Iran untuk mengalah. Seolah-olah jika tidak mau, maka lihat saja, akibatnya akan sangat buruk. Namun kenyataannya ada satu kekurangan besar bagi pemerintahan Trump. Ancamannya sudah tidak dipercayai banyak orang. Karena selama seluruh perang ini, dia sudah menetapkan begitu banyak tenggat waktu, mengeluarkan begitu banyak ultimatum, dan tidak satupun yang dia penuhi. Jadi, percaya atau tidak, saya rasa di Teheran mereka paham bahwa ya, mungkin saja akan ada masalah. Tapi saya tidak yakin mereka benar-benar mempercayai ancaman-ancaman itu 100%. Sampai di sini dulu. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.